Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Civil Angkora Vivo. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas sesuatu yang berbeda ya. Karena sebelumnya kita sudah banyak membahas mengenai perhitungan dan perencanaan, maka kali ini kita akan coba membahas media komunikasi visual engineer yang bernama gambar. Nah, pada series tutorial kali ini saya tidak membagikan step by step tutorial menggambar di software AutoCAD, tapi saya akan coba memperkenalkan template template drawing struktur yang sering saya pakai untuk menyelesaikan job-job struktur. Ya, ya karena ini adalah edukasi, ya nanti dalam template tersebut per itemnya akan sedikit saya detailkan supaya apa? Supaya teman-teman bisa membuatnya sendiri di rumah. Itu pun kalau kebetulan ada yang tertarik, ya. Dan jika teman-teman kebetulan tertarik dan ingin langsung templatenya jadi, silahkan hubungi Instagram Civil Angkora Vivo. Oke. Perlu saya jelaskan sedikit di sini. Kita engineer selain fokus terhadap perencanaan dan perhitungan, kita juga fokus terhadap DED ya. Karena apa? Karena tidak mungkin suatu perencanaan atau desain itu hanya kita sendiri yang bisa memahaminya. Kita harus menyalurkan pemahaman atas desain itu kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pekerjaan itu sendiri ya. Salah satunya dengan media komunikasi yang bernama gambar ya. Media komunikasi visual bernama gambar. Maka dari itu kita harus sebisa mungkin membuat detail engineering design itu dengan sangat jelas dan mudah dipahami. Syukur-syukur bisa dipahami oleh sekelas owner ya, atau sekelas orang awam bisa paham ya. Oke, karena ini adalah tema edukasi, saya ulangi lagi, karena ini temanya edukasi, teman-teman yang ingin meniru silahkan. Dan bagi teman-teman yang menginginkan template-nya langsung, juga silahkan hubungi Instagram Civil Angkora Vivo. Dan ini saya jelaskannya, template ini adalah template basic. Template-nya template dasar ya. Tidak template yang expert, bukan. Ini template-nya dasar. Tapi template ini sering saya gunakan gitu. Untuk yang sudah expert, silahkan di skip dulu videonya karena ini saya buat khusus untuk yang basic dulu. Oke, kita buka yang pertama. Ketika sudah langsung saja, ketika teman-teman sudah mendapatkan template ini, kita langsung klik kanan, extract here. Ya. Nah, di template struktur ini kita open saja. Ya. Yang ini file AutoCAD template itu kita klik kanan, lalu kita cut, kita beralih ke local disk C, lalu kita open ke user, kita open Azure, app data, kita pilih ke local data, oke, lokal Autodesk, lalu AutoCAD 2017 ya, RNU template. Nah, template tadi kita kopikan di sini. Oke, kita klik kanan, kita paste. Ya, template struktur seri 1A. Kita minim, kita buka AutoCAD. Kita coba lihat di template ya, ini. Kita cari template STR. Nah, ini dia. STR series 1A DWT. Kita klik. Ya, sudah terbuka template-nya. Nah, ini adalah sampel template yang saya buat. Dan ini adalah kit template
Nah, ini adalah kit template yang saya buat untuk memudahkan cara penggunaan. Nah, cara penggunaannya simpel ya teman-teman. Ini sudah saya buat seperti kit, seperti Lego ya. Nanti ini tinggal dipasang-pasangkan saja, oke. Yang pertama yang kita rilis, kita lihat dulu adalah layer properties. Kita review ya. Iya. Dalam propertiesnya, dalam layer propertiesnya, ini yang bawaan dari template itu saya kasih nama OR atau ORI ya. Kenapa? Karena biasanya template dari arsitek itu berbeda ya. Ketika kita akan menyelesaikan gambar struktur dari pihak arsitek, maka mau tidak mau kita harus memasukkan gambar denah atau potongan dari arsitek itu ke template struktur. Maka dari itu saya akan coba membuat sedemikian rupa supaya menjadi pembeda ya. Ini. Lalu di annotate ada yang dimensi. Untuk dimensi sendiri saya menggunakan dimensi yang enggak banyak, yaitu dimensi 1:10, 1:100, 1:20, 1:25, dan 1:50. Karena apa? Karena dimensi yang saya buat ini adalah dimensi yang sering dipakai di gambar-gambar teknik ya. Kenapa tidak menggunakan dimensi 1:200, 1:75, 1 dan lain-lain itu ya? Karena saya jarang menggunakannya, maka tidak saya buat. Karena apa? Kembali lagi, template ini saya buat dengan alasan supaya penggambar itu nyaman ya. Nyaman dan yang terbiasa ya. Nyaman dan terbiasa dengan standar tertentu. A2, A3, dan A4. Oke. Lalu untuk multi leader, nah hanya ini saja. Saya menggunakan row dan dot. Lalu untuk A3, nah ini cara pengaplikasiannya itu cukup kita misalkan 1:100. Ini kita klik, kita blok ya, kita klik kanan atau kita tekan Ctrl C. Oke, kita kembali ke model, lalu kita tekan Ctrl V, lalu klik ya. Ini dalam grid ini sudah saya buat menjadi blok ya. Karena apa? Karena nanti kita bisa tarik ulur ya, atau memutarnya, memutar ke, kita F8 dulu, kita mutar ke kanan, lalu kita tarik, bisa kita putar ke bawah, ke kiri, kita tarik juga bisa. Demikian untuk gridnya. Gridnya ini tidak saya buat line, tapi grid ini saya buat blok supaya memudahkan ya. Nah itu. Lalu kita untuk grid ini adalah hal yang basic sekali dan sangat penting sekali ya di gambar struktur itu. Lihat. Nah, untuk pengaplikasiannya seperti ini, dan salah satu item yang tidak kalah penting itu adalah potongan. Ini dia, garis potongan. Kita klik, kita Ctrl C, kita kembali ke model, lalu kita Ctrl V. Kita klik dulu, kita Ctrl V, lalu kita klik. Nah, di sini teman-teman tidak usah membuatnya secara manual atau copies dan menggunakan bantuan mirror untuk mengubah posisinya. Karena di sini kita cukup klik, kita tarik bisa, kita ulurkan juga bisa. Kita flip juga tidak ada masalah. Kita flip juga tidak ada masalah. Lalu kita rotasi juga tidak ada masalah. Dalam kita rotasi kita juga bisa memajukan notasinya. Kita bisa memajukannya ke sini, bisa, atau kita bisa menariknya. Dan
teksnya tetap horizontal. Lalu kita klik 2 kali di bagian mana saja. Kita bisa langsung mengeditkan notasi-notasi yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Dan untuk mengaplikasikan garis potongan ini, itu seperti pada gambar ini. Ya. Potongan ke dalam lukisan, ya ini. Nah, kembali ke layout, kita aplikasikan judul gambar. Nah, judul gambar ini sama ya, kita bisa klik, bisa tarik ulur juga. Kita F8 dulu lah ya. Nah, karena apa? Karena jika nanti judul gambarnya panjang, kita tidak usah mengatur garis ini secara manual. Dan begitu pula dengan potongan, ini dia juga sama. Ini barangkali nama dari potongan ini panjang, kita tidak usah mengeditnya secara manual, ya cukup menarik dan mengulurnya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Dan untuk mengaplikasikan dua notasi ini, itu ada di model. Nah, ini dia. Nah, dengan struktur fondasi ini kan panjang. Nah, ini bisa kita edit menjadi panjang. Dan untuk yang detail tadi dan potongan ini dia. Nah, dan ini juga detail, dan ini adalah contoh pada pengaplikasian pada potongan. Lalu kita untuk ini juga menjadi blok. Kita klik 2 kali juga sudah masuk di edit. Saya pikir teman-teman tahu lah ya, ini sesuai dengan selera teman-teman. Dan ini adalah knot atau garis knot. Kita bisa menariknya, bisa, nah sesuai dengan kebutuhan ya, kita bisa atur-atur sendiri. Dan ini ada di mana untuk mengaplikasikan pada job, itu ada di sini ya. Ya, kita sesuaikan. Ada di sini juga. Ya. Nah, kita escape. Lalu layout. Lalu ada apa lagi? Nah, elevasi. Elevasi juga demikian. Kita tinggal copy paste ya. Kita panjangkan juga bisa sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Kita lihat di model untuk pengaplikasiannya, yaitu seperti ini. Floor finishing level, tanah dasar, top pel cap, bottom pel cap, atau sampai elevasi min 5. Ya, ini dia pengaplikasian dari elevasi. Kita lihat ke layout lagi, kita lihat apa, ternyata sudah semua. Dan ini adalah tabel yang biasa digunakan untuk menerangkan atau menegaskan detail penulangan kolom dan balok. Di sini sudah berbentuk blok ya. Kita tinggal klik kanan dan edit informasi-informasi yang dibutuhkan. Nah, kenapa dibuat bongkar pasang seperti ini? Itu supaya memudahkan teman-teman. Barangkali dalam satu lembar itu ingin menjadikannya 3, yaitu kita tinggal geser, move. Nah, seperti itu. Dan jika ingin di ekornya ini ada lagi, kita tinggal copy. Nah, gitu. Itu saya buat supaya apa ya? Supaya mengenakkan ya, supaya memudahkan gitu. Supaya kita mendesain itu nyaman. Dan untuk standarisasi kopnya, teman-teman bisa buat juga sama juga nggak apa-apa. Ini seperti ini. Detail engineering design. Nah, ini diisi catatan cipta, diisi catatan. Ini sudah lengkap sekali. Silakan nanti teman-teman buat sendiri, atau jika kebetulan teman-teman suka dan menginginkannya langsung, silakan hubungi Instagram Civil Ancora Vivo. Ya, ini adalah ukuran A2 dan ini adalah ukuran A4. Ini sudah cukup sekali menurut saya. Namun ini masih basic ya, basic. Sekali lagi, ini adalah template khusus gambar struktur ya, karena tidak
karena tidak memiliki banyak blok. Di sini lihat bloknya ya. Tidak memiliki banyak blok karena berbeda dengan template arsitektur. Template arsitektur memiliki banyak blok, seperti blok tanaman dan lain-lain. Ya, kita lihat more option. Nah, di sini tidak ada blok-blok yang mengacu pada gambar arsitektur. Di sini semuanya yang berkaitan dengan struktur saja. Oke, kita coba lihat sampelnya tadi. Dan ini adalah sampel pada gambar rencana atau gambar denah struktur. Dan ini adalah sampel pada gambar detail. Oke. Dan kebetulan sampel ini saya ambil dari real job project yang pernah saya kerjakan. Dan saya menggunakan template ini. Ya, baik, itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman ingin membuatnya, silahkan dicoba sesuai dengan selera teman-teman masing-masing untuk notasi-notasinya. Dan jika teman-teman kebetulan tertarik, sekali lagi hubungi Instagram Civil Ancora Vivo. Ya, ini saja yang saya kenalkan dari template ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.